bagi laki-laki kalau tanpa hajat. Karena apa? Tasyabuh dengan perempuan. Kita itu tidak boleh tasyabuh itu. Muslim ya muslim, jangan muslim menyerupai kafir. Laki-laki ya laki-laki, jangan menyerupai perempuan. Perempuan ya perempuan, jangan menyerupai laki-laki. Jadi perempuan jangan maskulin, jadi laki-laki jangan feminin. Ya. Jadi laki-laki yang laki-laki. Jalannya laki-laki, ngomongnya laki-laki, sikapnya laki-laki. Laki-laki baperan, pakai mukena warna pink sana ya. Laki-laki baperan. Baperan itu perempuan, karena memang manusia itu dikasih akal, dikasih perasaan. Dikasih akal, komposisinya perempuan akalnya 1, perasaannya 9. Jadi komposisi perasaannya besar. Laki-laki sebaliknya, akalnya 9, perasaannya 1. Lah karena perasaannya 1 itu rata-rata laki-laki itu dablek. Ya, dablek, ngerti dablek? Apa? Ya dablek ya. Artinya dablek itu apa? Ndak peka. Perasaannya ndak peka ya. Perasaannya ndak peka. Beda kalau perempuan, peka perasaannya. Laki-laki itu akalnya yang menonjol. Perasaannya ndak peka, dablek. Kalau perempuan sebaliknya, perasaannya peka sekali, tajam perasaannya ya. Akalnya yang lemah. Mana yang sempurna? Sama-sama punya kesempurnaan dan kekurangan. Kekuatan akal laki-laki itu kesempurnaan apa kekurangan? Kesempurnaan sekaligus kekurangan. Kesempurnaan kenapa? Akal itu mikir akibat. Mikir akibat sehingga nggak gampang terbawa oleh emosi, oleh perasaan. Itu. Kenapa? Mikir akibat kalau akal. Perasaan enggak, kepingin dituruti. Benci, pinginnya marah. Ya. Dan seterusnya. Nah, jadi kekuatan, kesempurnaan akal laki-laki, kekuatan akal laki-laki itu satu sisi kesempurnaan karena mikir akibat, tapi satu sisi juga kelemahan. Itu menyebabkan perasaannya enggak peka. Perempuan, perasaannya yang kuat. Kesempurnaan apa kekurangan? Kekurangan juga sekaligus kesempurnaan. Gara-gara kuatnya perasaan, akhirnya akalnya kurang. Tapi di satu sisi yang lain, itu kesempurnaan bagi perempuan. Kenapa? Yang bisa menenangkan suami, laki-laki, ya perasaan perempuan itu. Makanya Rasulullah SAW, ketika wis dakwah, mengalami kebuntuan, sumpek capek, nemui siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar. Nemui Sayyidah Khadijah ya. Di sisi Sayyidah Khadijah menemukan ketenangan. Nah begitu. Lah itu yang diperlukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Anak ketika perasaannya hancur. Ketika sedih, sumpek, hancur. Ketemu bapak tambah sumpek biasanya. Wah, ngono cuman gitu aja. Nangis. Oh, itu ke bapak enggak nemu solusi. Kalau pas hati itu hancur, ketemu bapak biasanya tambah hancur. Ini fotonya ketemu emak ini ya. Fotonya ketemu emak. Nah, emak itu nanti yang bisa menenangkan. Lah, kalau udah tenang baru bisa dengar nasihatnya bapak. Sebelum itu enggak bisa. Mental ya. Bukan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, enggak masuk blas. Ya. Itu. Nah, itu ketika hati itu. Jadi sama-sama melengkapi. Wadah ya. Makanya kenapa hak tolak diberikan pada suami bukan pada istri? Istri itu perasaannya kuat, cemburu dikit, dikasih jatah tolak 3, yang dijatuhkan 3.000. Ya, dihabiskan sehari. Kalau laki-laki, hatta cemburu, marah, tidak gampang-gampang mengucapkan tolak. Bisa jadi seumur hidup, jatah 3 nggak dipakai sama sekali. Coba perempuan, dikit-dikit dipakai, ya. Dikasih 3, dipakai 3.000. Dihabiskan sehari. Makanya, di pengadilan yang di situ dibuka peluang untuk gugatan cerai, rata-rata gugatan dari suami apa dari istri? Dari istri ya gitu, istri itu. Cemburu dikit minta cerai, marah dikit minta cerai, ini dikit minta. Kenapa? Perasaannya. Nggak mikir akibat, habis itu nangis. Ya, nggak mikir akibat. Kalau laki-laki nggak, hatta marah, hatta cemburu, itu ya perasaannya nuntut dia untuk menjatuhkan talak, tapi mikir. Ini kalau tolak,
gimana nanti anaknya, gimana ini nanti, gimana. Banyak pertimbangan, akalnya bekerja ya. Makanya syariat itu bijak sekali memberikan hak tolak kepada suami bukan kepada istri. Nah, jadi ala kulli hal, laki-laki jangan menyerupai perempuan, perempuan jangan menyerupai laki-laki, sendiri-sendiri, dilaknat itu. La'anallah al-mutasyabbi al-mutakhannisin minar rijal wal mutarajjilin minan nisa. Jadi Allah itu melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Tasyabbuh itu tidak diperbolehkan dalam cara berbicara, cara berjalan, ya. Kemudian pakaian, udah, pakaian laki-laki ya laki-laki, pakaian perempuan ya perempuan. Jangan campur-campur. Paham ya? Jangan campur-campur, udah. Nah, jadi ada tasyabbuh. Kemudian udah selesai dari matanya. Itu di sarahnya ada beberapa masalah penting yang perlu dijelaskan. Pertama itu setelah hinna tadi, wasak bu udunis sobi las sobiyah kama fi tuhfah. Di tuhfah nindek ngelobangi apa? Telinga, tempatnya anting itu ya. Kalau bayi laki-laki haram, kalau bayi perempuan tidak haram. Kenapa? Bayi perempuan ditindek ada tujuannya menyakiti kan? Tapi ada tujuannya apa? Untuk pakai perhiasan, karena memang perempuan itu dianjurkan pakai perhiasan biar menyenangkan suaminya. Nah, tapi kalau laki-laki ditindih haram, tidak diperbolehkan. Itu satu. Kemudian di situ ada khotimah di sarahnya ini, ahsanallahu khatimatana bimanihi wa karamihi wa afdhalih bi jahi sayyidina al-Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Nah, di sini dibahas wa yusannu tahsinul asma. Disunahkan ngasih nama itu yang baik. Jadi kalau namanya jelek ya diganti. Jangan dibiarkan nama jelek. Sunnah diganti. Ketika ngasih nama pertama, cari nama yang baik. Kalau sudah terlanjur dapat nama yang jelek, diganti. Sunnah mengganti nama dengan nama yang membuat nama yang baik itu. Nama paling baik nomor 1 Abdullah, nomor 2 Abdurrahman, setelah itu Muhammad. Khairul asma ma'ubid wa ma'humid. Ya, sebaik-baik nama itu yang dimulai dengan Abd, Abdullah, Abdurrahman, itu nama terbaik itu. Guru kita Habib Abdullah bin Habib Abdurrahman ya, menggabungkan dua nama terbaik. Ya. Setelah itu baru Muhammad. Nah ini. Wa asdaquha itu nama paling jujur itu Haris, Hammam. Gitu. Nama paling jelek Harab, Murrah. Harab itu perang, Murrah pahit. Ya. Jadi orang Arab zaman dulu banyak yang namanya begitu ya. Harab, Murrah, Kilab. Ya. Harab, Murrah, Kilab, Syihab. Dan seterusnya. Nah, itu nama-nama yang nggak bagus. Orang Arab itu memang begitu dulu itu. Mereka kalau punya anak dikasih nama yang serem-serem. Kilab, Dib kan serigala ya. Kilab, Dib, kemudian Harb, Murrah, nah, kayak gitu-gitu. Asad dan semisalnya. Coba perhatikan nama-nama Arab kuno itu. Modelnya begitu. Kalau budaknya namanya bagus-bagus, Salim, Ghanim, lah begitu, Bejo. Ya, jadi orang Arab itu begitu. Kalau punya budak namanya bagus, kalau punya anak namanya serem. Itu kebiasaan orang Arab dulu di masa jahiliyah. Mereka ditanya, kenapa kalian ini kalau ngasih nama anak serem-serem, kalau ngasih nama budak bagus-bagus? Jawab mereka apa? Iya, karena memang anak kami latih untuk menjadi jagoan, sehingga kan orang Arab itu dulu kan terbagi menjadi kobilah-kobilah. Yang kuat yang menang. Penghasilan mereka diantaranya penghasilan utama adalah dari menjarah. Begal ya. Itu perang antar kobilah, nanti yang kalah hartanya disita. Nah, jadi karena dipersiapkan untuk perang, jadi anak-anak kami persiapkan untuk musuh. Untuk di medan perang. Makanya dikasih nama yang serem. Sehingga musuh itu dengar namanya tuh serem ya. Gemetar. Sementara budak kami persiapkan bukan untuk perang. Untuk khidmah di rumah. Nah, makanya untuk khidmah di rumah, biar di rumah itu selalu dengar nama yang bagus-bagus ya. Kalau anak jarang di rumah, untuk perang memang. Nah, itu kebiasaan orang Arab. Kecuali menjelang kelahiran makhluk terbaik baginda Nabi Muhammad SAW. Kakek-kakeknya Nabi yang jauh, itu namanya seperti itu, Kilab, ya kan? Seperti itu.
Tapi coba perhatikan ketika menjelang kelahiran Rasulullah SAW. Semua nama di sekitarnya baik. Ibunya Aminah, abahnya Abdullah. Ya. Kemudian yang menyusui Halimah. Ya. Halimah. Kemudian budak abahnya namanya siapa? Barokah, Ummu Aiman. Namanya Barokah Al-Habasyiyah ya. Namanya bagus-bagus. Kemudian yang membantu proses kelahiran, menemani ibundanya Asy-Syafa ya. Itu, qalatis syafa ya, Asy-Syafa. Dan namanya bagus-bagus semua. Semuanya namanya indah-indah. Itu kenapa? Karena menyambut makhluk terindah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi budaya Arab itu di saat itu kayak berubah begitu. Menyambut hari kelahiran Rasulullah SAW. Ya. Karena keindahan akan segera muncul ya. Makanya di yang indah-indah. Makro nama-nama kayak gitu itu. Harap murah. Wala yukrahu ismu nabiyyin wala malak. Ndak makruh orang pakai nama nabi atau misalnya namanya Yusuf, namanya Ishak, Ibrahim, ndak makruh pakai nama nabi. Kalau punya anak dikasih nama seperti nama para anbiya ya, ndak apa-apa. Atau namanya malaikat. Misalnya Israel, ya. Jangan dikasih nama Mikail, Jibril, itu ndak makruh ya. Israel serem nanti ya. Orang takut itu. Nggak makruh, pakai nama malaikat nggak makruh. Bahkan kalau pakai nama Muhammad itu apa? Punya keistimewaan tersendiri. Itu punya keistimewaan tersendiri. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Makruh, wa yukrahu qabihun. Nama-nama jelek, yang maknanya jelek, itu makruh. Syihab, Syihab itu kan obor ya. Murrah, Harab, Asi, ya, namanya Asi. Nah, itu. Loh, orang-orang dulu ada, orang-orang Arab kuno dulu ada namanya Asi. Ada. Wama yutatoyar binafyihi. Ini juga makruh ini. Nama-nama yang menimbulkan sugesti negatif ketika dinafikan. Misal, Yasar. Contohnya Yasar. Yasar kan kaya. Yasar di mana? Enggak ada. Waduh, enggak ada kekayaan. Ya, enggak enak ya. Itu. Bejo di mana? Enggak ada. Waduh, enggak ada bejo, Ciloko yang ada. Lah, jadi nama-nama yang yutatoyar binafyihi. Tatoyir itu apa? Berburuk sangka. Ya, berburuk sangka atau sugesti negatif. Jadi kalau dinafikan menimbulkan tatoyur. Sugesti negatif. Contohnya Yasar, Nafi yang bermanfaat. Mana Nafi? Enggak ada. Tinggal yang durhaka atau enggak ada yang Nafi. Lah, jadi ketika mana fulan enggak ada, kan enggak enak rasanya ya. Nafi itu, Mubarak, Said, ya, mana Said? Itu. Wa aflah ya, wa nahwiha. Itu. Karena ada larangan li khabar la tusammiyanna ghulama ka aflah. Jangan ngasih nama budak ente dengan aflah, najih ya, jangan. Wala yasaron, wala robah. Mana robah? Robah keuntungan enggak ada keuntungan, yang ada kerugian akhirnya ya. Nah, itu menimbulkan tatayur. Apalagi kalau orang Arab zaman dulu masa jahiliyah itu suka bertatoyur. Sebagian masyarakat kita juga masih ada yang suka tatoyur. Kemudian itu Sittun Nas. Sittu itu sayyidah ya, siti. Ya. Sittun Nas, Sittul Arab. Itu Sayyidatul Arab ya. Nah, ini makruh nama-nama kayak gitu tuh. Sittul Ulama, Sayyidatul Ulama ya. Nah, ini makruh ini. Kenapa? Min akbahil kadhib. Nah, terus nama Malikul Muluk ini khilaf. Ada yang mengatakan haram, rajanya para raja. Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini pakai nama itu haram. Khilaf ulama. Yang mengatakan haram ya karena ya itu tadi, itu nama untuk Allah itu. Sebagian lagi yang mengatakan tidak haram, tidak Malikul Muluk itu maksudnya yang paling istimewa di masanya, bukan berarti menyamakan dengan Allah. Qadil Qudo, Aqdul Qudo dan Hakimul Hukam, ya, kayak gitu-gitu itu nama yang dikhilafkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan haram karena itu mestinya untuk Allah, khusus untuk Allah. Yang mengatakan boleh, alasannya apa? Karena maksudnya secara uruf itu bukan berarti betul-betul Hakimul Hukam, Qadil Qudo, enggak, maksudnya yang paling afdol di masanya. Ala kulli hal ada khilaf itu
afdolnya dihindari nama-nama seperti itu. Kemudian di situ wayundab taghyirul ismil qabih. Sunnah kalau ada nama jelek itu dirubah, jangan dibiarkan. Jangan sampai mulai daftar mondok sampai lulus mondok namanya jelek gak ada yang rubah. Enggak, harus dirubah. Ya, harus dirubah. Antum kalau tahu misalnya nanti jadi ustadz ngajar, tahu muridnya namanya jelek, kasih tahu, bilang ke orang tuanya, namanya tak rubah ya. Nama jelek jangan dibiarkan sampai lulus, namanya jelek. Oh, kasihan. Nah, dirubah. Wa ma yutatoyar binafyihi, itu sunnah dirubah itu, nama-nama yang yutatoyar binafyihi, nama-nama yang enggak bagus itu sunnah dirubah. Di Indonesia banyak nama Sukawati. Banyak kan? Orang Indonesia namanya Sukawati ya. Banyak apa enggak? Kalau di bahasa Arab kan apa ya? Namanya Sukawati. Banyak apa enggak? Banyak Sukawati ya. Jadi nama-nama yang Sayyidah Zainab binti Jahas itu nama dulunya Barroh, perempuan yang baik, dirubah oleh Rasulullah. Kenapa? Tuzakki nafsaha. Jadi mengatakan baik untuk diri sendiri ya. Kita mengatakan orang lain baik itu bagus. Kalau mengatakan diri kita baik itu jelek ya. Diganti. Ada perempuan lain di masa Rasulullah namanya Asiyah. Diganti oleh Rasulullah jadi Jamilah. Nah, kemudian sunnah orang-orang yang tokoh itu jangan dipanggil namanya, tapi pakai kunyah. Abu Fulan misalnya ya, Abu Zaid, Abu siapa begitu ya. Jadi sunnah dikunyai. Tapi jangan antum bikin kunyah sendiri. Kunyah itu termasuk bentuk takdim. Jadi tidak sopan kita manggil nama orang dengan namanya itu tokoh atau lebih sepuh dibanding kita, itu tidak sopan. Dipanggil pakai nama sesuai urufnya. Kalau urufnya Arab itu pakai kunyah. Maka seperti Rasulullah SAW Abul Qasim ya, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Sayyidina Ali Abul Hasan ya. Dan kunyah itu afdal ngambil diidofakan kepada anak tertua. Sayyidina Hasan baru Sayyidina Husain kan ya. Diambil yang lebih tua Abul Hasan. Dan demikian seterusnya. Sunat pakai kunyah ini salah satu bentuk takdim, jangan dipanggil namanya. Lah kalau di daerah kita ya begitu, kita manggil tokoh, manggil orang yang lebih sepuh, jangan dipanggil namanya. Misalnya di sebagian daerah orang-orang Madura misalnya kepada yang lebih sepuh itu apalagi sudah haji dipanggil abah. Abah haji, jangan ji, enggak sopan itu ya. Antum masih kecil kepada orang yang sudah lebih sepuh manggil Ji, gimana Ji? Gimana ini Ji? Jaji. Abah haji gitu ya. Ngikuti uruf, jangan uruf itu dijaga selama enggak bertentangan dengan syariat. Apalagi kalau uruf itu didukung oleh syariat, kita takdim kepada yang lebih tua, itu perintah syariat. Jadi dipakai itu. Orang enggak biasa di keluarga, di daerah enggak biasa. Lah antum hidup di mana? Uruf itu dipakai selama enggak bertentangan dengan syariat. Apalagi kalau didukung oleh syariat ya. Jangan jaji. Abah haji. Ya, begitu. Menghormati. Itu perintah. Laisa minna malam yuakir kabirana. Tidak termasuk golonganku kata Rasulullah SAW. Orang yang tidak memuliakan, menghormati yang lebih sepuh. Kabir ini baik dari sisi usia atau ketokohan. Karena keilmuannya, karena kesolehannya. Itu dihormati. Tapi jangan bikin kunyah sendiri. Ya. Bikin kunyah sendiri kan takdim kan kunyah itu. Kalau antum bikin kunyah sendiri namanya mentakdim diri sendiri, tidak bagus. Orang-orang fasik jangan dikunyai. Jangan dikunyai, panggil namanya aja ya. Orang-orang fasik, orang-orang bejat itu jangan dikunyai. Hatta lebih sepuh dibanding antum, panggil namanya, tidak layak gitu. Lakop yang baik itu tidak ada masalah. Itu. Walaupun kenyataannya dia nggak seperti itu. Misalnya ada orang dilakopi Muhibbuddin atau Zainal Abidin. Namanya bukan itu, dilakopi Zainal Abidin. Walaupun tidak sesuai kenyataan, lakop-lakop bagus itu tidak ada masalah.
Untuk apa? Tafaul. Biar betul-betul menjadi seperti itu. Ibadahnya males. Dilakopi Zainal Abidin. Tidak apa-apa. Tafaul. Biar jadi doa. Biar betul-betul menjadi Zainul Abidin. Ahli ibadah ya. Gitu. Dan seterusnya. Bagus itu. Pakai lakop-lakop yang indah, yang bagus. Tapi jangan lebay. Jangan berlebihan. Lakop jelek gak boleh. Wala tanabazu bil alqab salismul fusuku ba'dal iman. Jadi jangan ngasih lakop yang jelek-jelek, petok. Ya. Atau semisalnya ya, Fulan petok, Fulan. Itu dihindari walaupun kebiasaan teman-temannya antum misalnya biasa ngasih kayak gitu di pondok biasanya ya. Itu sampai tidak dikenal namanya. Dikenal lakopnya. Sehingga kadang-kadang liburan pergi ke rumahnya, kebiasaan nyebut lakop, nanya ke orang tuanya, petok ada. Muskilah ya, orang tuanya tersinggung. Kadang-kadang lakop pakai nama orang tuanya ya. Datang ke rumahnya yang ditanyakan itu. Loh saya. Orang tuanya. Hati-hati ya, jangan pakai lakop-lakop jelek, tak boleh. Wala tanabazu bil alqab, dilarang ya. Jangan nempeli lakop-lakop yang jelek. Gitu. Pakai lakop yang bagus-bagus. Ya, pakai lakop yang bagus-bagus, jangan yang jelek-jelek. Nah, kemudian di sini wayam bagi Allah yukhalliyas sahsu auladahu min ismi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau punya anak jangan sampai nggak ada yang punya nama Muhammad. Dan ketika kasih nama Muhammad, jangan, oh kenapa kasih nama Muhammad? Oh iya, kakeknya yang ketiga namanya Muhammad. Oh kakeknya yang kelima namanya Muhammad. Enggak, jangan melihat itu. Tapi melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Biar dapat madat dari sana. Ya. Baru setelah itu, ya karena nama Nabi Muhammad SAW, juga kakeknya yang ketiga namanya Muhammad. Lah begitu. Dan begitu ketika antum pakai nama-nama orang soleh itu, jangan melihat yang makomnya lebih rendah, lihat yang lebih tinggi. Misalnya antum ngasih nama Ali. Jangan karena ada imam namanya Ali. Atau ada ulama namanya Ali. Enggak, jangan ke situ, langsung yang tinggi sekalian. Karena nama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Babu Madinatil Ilm. Setelah itu baru, kebetulan juga saya mengidolakan Imam Fulan namanya Ali misalnya. Lah begitu. Jangan ngambil yang lebih rendah kalau ada yang lebih tinggi. Nama Muhammad sudah, tidak ada yang lebih tertinggi. Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, itu. Jadi ngambil nama itu untuk niru nama beliau. Baru setelah itu yang lain. Itu mulahadahnya ke situ. Karena akan membawa keberkahan. Cuma ya begitu. Kalau ada anak namanya Muhammad, dihormati. Menghormati pemilik nama yang asli. Ya, dihormati, jangan dihinakan. Nah, anaknya nama Muhammad dipisui. Diganti aja. Sayyidina Umar itu pernah ada salah satu kerabatnya, itu namanya Muhammad. Tapi tidak istiqomah. Tidak istiqomah. Sayyidina Umar itu berat gitu loh. Ini dipanggil Muhammad. Tapi kelakuannya tidak istiqomah. Sayyidina Umar setiap dengar Muhammad yang diingat satu Nabi Muhammad SAW. Tapi ini ngelihat kelakuan anak ini, kelakuannya kurang bagus. Akhirnya diganti. Diganti namanya oleh oleh Sayyidina Umar. Gitu. Lah begitu kalau ada anak namanya Muhammad, ya dipersiapkan. Biar memang pantas menyandang nama itu. Kelakuannya, terus yang lain-lain. Dipersiapkan. Kalau ternyata nggak bisa, namanya itu dikira kok tidak sesuai, sebaiknya diganti. Kenapa? Takutnya nanti antum hinakan. Padahal ada hadits warid, idza sammaitum Muhammada fala tadribu wala tahrimu. Kalau ada yang dikasih nama Muhammad, jangan dipukul. Jangan dihalangi dari keinginannya. Ini kan repot ya. Nah, jadi bagus ngasih nama Muhammad, tapi harus betul-betul bisa dijaga. Dipersiapkan dengan baik ya, dihormati. Kalau enggak, mending diganti seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Diganti akhirnya namanya oleh Sayyidina Umar. Dan banyak dalam sejarah itu ulama namanya Muhammad, abahnya Muhammad, kakeknya Muhammad, buyutnya Muhammad. Dan tampak keberkahannya, diantaranya yang paling menonjol adalah Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Barokah diantara dapat keberkahan dari nama itu.
salah satu sebabnya di situ. Kesimpulannya di situ wabil jumlah di Busral Karim ini famazalatil afadil ya'tanuna bismi Muhammad. Orang-orang istimewa itu selalu memperhatikan nama itu dan memang nyata sekali keberkahannya itu terasa. Di situ beliau mengatakan juga itu wala na'lamu ahadan i'tana bismihi wa takarrara fihim illa wa aflah. Aku tidak pernah mengetahui ada orang namanya Muhammad kemudian berulang dia Muhammad, abahnya Muhammad, kakaknya Muhammad. Semua yang seperti itu kata pengarang Busral Karim ini pasti yang saya tahu semuanya yang namanya seperti itu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad semuanya orang-orang beruntung. Belum pernah tahu ada nama seperti itu tidak menjadi orang beruntung istimewa, tapi itu dijaga. Wa adat barakatuhu sallallahu alaihi wasallam alaihim. Dapat keberkahan dari Rasulullah SAW. Waqat lahatu ma lahadau haulail akhyar. Fa khatamtu kitab bihadza bidzikri. Jadi beliau kenapa menutup pembahasan kitab ini dengan membahas nama Muhammad, yaitu kepingin mengakhiri kitabnya dengan nama beliau agar mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Dan Masya Allah terkabul doanya beliau menjadi kitab yang barokah ini, disenangi ini. Kitab Busral Karim ini di Hadramut itu disenangi. Itu sebagian mudarrisin di Ribat itu atau di tempat lain itu harus dars apapun harus bawa Busral Karim. Dars Minhaj bawa Busral Karim, dars Fathul Mu'in harus bawa Busral Karim, dars apapun sudah harus bawa Busral Karim. Mahbub, jadi barokah. Ya. Terkabul doa beliau, terkabul. Itu. Fa khatamtu kitab bihadza bidzikrihi sallallahu alaihi wasallam wa bidzikri ismihi syarif. Nyebut nama beliau yang mulia. Untuk apa menutup pembahasan kitab ini dengan membahas nama Muhammad? Raja'a an ta'uda barakatuhu alayya wa ala auladi wa walidiyya wa ahbabi wal muslimin wa ala kitab bihadza wa ghairihi. Berharap keberkahan untuk semuanya itu. Termasuk kitabnya ini. Nah, kalau kitabnya barokah yang baca juga insya Allah barokah ya. Insya Allah. Dengan barokah doanya mu'alif. Kenapa? Kok berharap barokah dari nama Nabi Muhammad SAW? Ya fa'innahu babullah. Pintunya Allah itu. Tidak akan bisa wusul pada Allah kecuali melalui pintu Nabi Muhammad SAW. Wala khaira min khairatid dunya wal akhirah illa wa huwa biwasitatihi wa bi barakatihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun kebaikan dunia maupun akhirat kecuali itu melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melalui barokah Nabi Muhammad SAW. Semuanya atas wasitah beliau. Kenapa? Kok pakai wasitah? Bukan Allah tidak mampu menyampaikan secara langsung. Kita dibuat tidak mampu oleh Allah untuk menerima langsung dari Allah. Nggak kuat. Harus melalui pintu Nabi Muhammad SAW. Itu seperti yang dikatakan dalam salawat Masyishiyah. Salawatnya Imam Abdus Salam Ibn Masyish. Gurunya Imam Abdul Hasan Asyadili. Di salawat itu diantaranya beliau mengatakan wala syai'a illa wa huwa bihi manut idlaulal wasitah la dhahaba kama qila al mausud. Tidak ada satupun rahmat Allah kecuali pasti ada kaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Melalui wasitah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena jika tidak ada wasitah Nabi Muhammad SAW, al mausud yaitu makhluk-makhluk yang lain itu la dhahab akan hilang semuanya. Tidak akan ada tanpa wasitah Nabi Muhammad SAW. Semua akhlak baik yang dimiliki anbiya wal mursalin, auliya wassalihin, semuanya wa ma min fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya semuanya dari beliau itu berkah, termasuk namanya fa innali dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidzimami. Gimana? Di Burda ya. Fa innali dhimmatan minhu bitasmiyati. Sebelumnya nadhamnya apa? In ati dzamban fama ahdi bimun takidin. In ati dzamban fama ahdi bimun takidin. Terus apa? Di Burda. Nah, setelah itu artinya apa? Walaupun aku maksiat kata Imam Busiri, itu bukan berarti terus hubunganku dengan Rasulullah putus. Enggak. Nah, hubunganku tidak putus. Ya bertobat. Apalagi fa innali dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa awfal khalqi bidzimami. Apalagi aku punya jaminan dari Rasulullah, jaminan keamanan, perjanjian dengan Rasulullah. Untuk apa? Untuk aku kemudian kembali. Perjanjian mulai apa? Nama Muhammad ini. Orang yang dikasih nama Muhammad itu dapat perhatian khusus dari Rasulullah SAW ya. Nah,
saya punya perjanjian dengan Rasulullah, dengan aku diberi nama Muhammad. Kan pengarang burda itu siapa? Abu Abdillah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, ya. Abu Abdillah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Jadi fa inna lidzimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa aufal khalqi bidzimami. Orang yang paling memenuhi janji. Tidak ada yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita baca doa beliau. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikril ghafilun adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsik wa muntaha ilmika wa ayatik ya rabbal alamin wa bisri asraril fatihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Alhamdulillah.